kalaupun teman-teman dapat betina yang trouble seperti udah dikawin nggak bertelur, nggak mau dikawin tapi ngeram terus, itu solusinya gimana biar bisa maksimal? Teman-teman bisa pakai betina tersebut untuk sistem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan bahas seputar permasalahan kenari. Kali ini pembahasannya adalah tentang betina yang harus istirahat. Ada beberapa tanda-tanda betina itu yang mengharuskan kita untuk mengistirahatkan betina tersebut, karena kalau dipaksa untuk produk tidak akan maksimal. Nah, apa saja tanda-tanda yang menyebabkan betina harus istirahat adalah telur kenari itu yang udah mulai kecil teman-teman ya. Kemudian bulu yang kelihatan kusam, betina yang udah dikawin tapi enggak bertelur, ataupun betina yang nggak mau dikawin tapi tetap ngeram terus. Nah, itu adalah 4 permasalahan yang menyebabkan betina harus ke masa istirahat. Nah, oke, belum kita masuk ke detail pembahasan, kita intro dulu. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan tentang betina yang harus masuk ke masa istirahat. Ada 4 tandanya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada mulai dari ukuran telur, bulu yang mulai kusam, betina dikawin tapi enggak bertelur, betina enggak dikawin tapi dia posisi mau ngeram terus. Nah, 4 masalah tersebut ya menyebabkan produksi kenari akan terhambat. Yuk, ada beberapa betina di tempat saya ini yang akan saya kasihkan contoh buat teman-teman. Jadi ini permasalahan pertama yaitu telur kenari yang hasilnya lebih kecil dari telur ukuran normal. Nah, itu permasalahan yang pertama terkait betina harus istirahat. Nah, ini ada contoh teman-teman. Contoh ini ada beberapa telur ya. Telur ini telur zong yang ada di ternak saya periode kemarin karena cuaca yang cukup ekstrim. Jadi ada beberapa betina yang nggak produk atau produk tapi gagal. Nah, ini teman-teman. Telurnya lumayan banyak sih. Nah, ada satu betina yang saya ambil telurnya dengan ukuran telur itu kecil teman-teman. Nah, ini ukurannya cukup kecil sekali begini. Dia kalau dibandingkan dengan ukuran normal ya, ukuran normal telur kenari itu segini ya. Ini ukuran normalnya. Bahkan nanti ada yang juga yang lebih besar itu. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan ukuran telur ini cukup berbeda jauh teman-teman. Nah, ini yang posisi telur kecil ini tandanya betina lagi nggak kondisi fit. Nah, ini juga problem ketika kita tuh memaksakan produksi pada betina teman-teman. Betina dipacu terus untuk ngejar produk ya, kita sampai mengabaikan kondisi tubuhnya. Jadi ketika udah kurang bagus maka akan keluar telur kecil. Telur kecil ini otomatis itu nggak akan isi. Jadi kita hanya memforsir tenaga betina tapi nggak dapat hasilnya. Nah, untuk poin yang kedua itu bulunya yang mulai kusam teman-teman ya. Bulu mulai kusam tuh ada contoh ini. Saya ini betina ini tuh bulunya nggak rapi teman-teman. Jadi dia nggak rapi, kemudian kemarin dipaksa produk ya, jadi nggak maksimal, hasilnya nggak ada ya. Telur nggak isi. Nah, kondisi ketika betina yang nggak bulu kusam itu otomatis dia kurang optimal. Jadi ketika dipaksa untuk produk ya, jadi hasilnya nggak maksimal, bisa karena
Bisa jadi telurnya itu zong, ataupun ketika isi juga embrio mati di dalam cangkang. Nah, kemudian untuk yang ketiga tuh betina mau dikawin tapi nggak bertelur. Nah, posisi seperti yang ini teman-teman. Ini ada contoh kenari saya ya. Ini betina. Betina ini udah dikawin beberapa kali tapi nggak mau bertelur ya. Optimalnya itu ketika betina dikawin tuh 3 sampai 6 hari, maksimal 6 hari itu harusnya udah bertelur ya. Ini posisi udah dikawin 3 kali. Biasanya kalau saya tuh ngawinkan tuh 1 hari pagi, terus besok sampai hari ketiga. Posisi kawin setiap hari pagi teman-teman, karena waktu terbaik untuk kawin pada kenari itu atau burung-burung itu lebih baik pagi, masih fresh, masih uh, seger, habis dijemur otomatis pejantan masih gacor-gacornya, pas top-topnya itu ya, jadi dikawinkan sebaiknya pagi. Nah, otomatis kalau pagi itu kemungkinan isi itu lebih banyak kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ini posisi contoh yang kenari udah dikawin tapi nggak mau bertelur teman-teman. Kemudian yang contoh keempat yaitu terkait betina udah mau bikin sarang sama udah ngeram terus tapi nggak mau dikawin. Nah ini ada contohnya ini teman-teman. Ini betinanya juga udah dikawin tapi nggak mau dikawin tapi masih mau ngeram terus ya. Nah, nah dari 4 permasalahan tersebut gimana ngatasinya sih mas, atau gimana cara ngoptimalin. Jadi teman-teman bisa lakukan foliar teman. Nah ini kebetulan foliar saya ini, teman-teman bisa lakukan foliar ya. Foliar ini fungsinya tuh untuk mengembalikan kondisi tubuh. Bagus, paling bagus pakai foliar. Kalau pagi nanti bisa dilakukan penjemuran dalam foliar, kemudian dikasih cepuk mandi ya, otomatis burung akan lebih fresh. Nah, kemudian dapat lebih untuk mandi juga kan fungsinya banyak teman-teman, untuk mengembalikan metabolisme, untuk menghilangkan stres, untuk mempercantik atau memperindah bulu ya. Nah, kemudian posisi ketika pengembalian kondisi dari betina yang trouble tersebut, teman-teman bisa kasih pakan yang bagus ya. Bisa pakai pakan tuh biji-bijian yang bebas sih, yang penting bersih. Kalau mau paket komplit ya bisa pakai Vitamik ataupun merek lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa maksimalkan pemberian ini EF teman-teman ya. Jadi 1 minggu bisa kasih 3 kali EF, bisa mulai perbanyak sawi hijau-hijauan. Itu fungsinya juga bagus untuk pencernaan, bagus untuk kesehatan, bagus untuk metabolisme kenari, vitaminnya banyak ya. Kemudian untuk posisi berapa lama di foliar, nah itu lebih baik sampai 2 minggu ataupun 1 bulan tidak apa-apa. Yang penting burung itu tetap biarkan aja di foliar, tapi pantau kondisi agar tidak berlemak teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati atau selalu cek kenari untuk kondisi lemaknya. Jadi ketika nanti udah 1 bulan ataupun berapa lama, teman-teman bisa pakai kembali betina untuk masuk ke kandang-kandang kapsul gini teman-teman. Kandang kapsul ini ya artinya udah masuk ke masa produksi. Nah, kalau terpantau di foliar kondisi nggak berlemak kan, nanti kita naikkan birahinya lebih cepat teman-teman. Nah, ketika teman-teman rasa oh udah kondisi kenari yang di trouble tadi udah bagus, udah kayaknya feelingnya udah bagus, nah teman-teman bisa pacu pakai EF untuk meningkatkan birahi seperti telur puyuh, apel ya, bisa dipacu tersebut. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke area kandang kapsul. Nah, kemudian
eh, kalaupun teman-teman dapat betina yang trouble seperti udah dikawin nggak bertelur, nggak mau dikawin tapi ngeram terus. Nah, itu solusinya gimana biar bisa maksimal? Teman-teman bisa pakai betina tersebut untuk sistem babuan, teman-teman. Nah, itu solusi ketika teman-teman punya banyak betina, ya ada yang telurnya 3, 4, atau bahkan 5, tapi nanti teman-teman takut kalau telurnya nggak maksimal semua. Artinya ketika menetes 5 anakan betinanya, takutnya nggak maksimal bisa ngelolos, jadi takut mati. Nah, teman-teman bisa maksimalkan dengan cara sistem babuan. Jadi karakter atau permasalahan trouble yang 3 4 tuh bisa dimanfaatkan untuk jadi babuan ya, teman-teman. Ya, babuan tuh juga bagus. Yang penting teman-teman ketika selesai meloloh, semua betina yang selesai meloloh anakan itu wajib polier, polier maksimal 2 minggu lah ya, cukup itu 1 sampai 2 minggu itu udah bagus untuk pengembalian tubuh. Kemudian nanti tinggalkan masuk ke kandang kapsul lagi untuk produk. Kenapa harus dipolier? Karena otomatis ketika kenari itu habis meloloh, teman-teman, kenari habis meloloh itu pasti dia berlemak, teman-teman. Nah, ini ada kebetulan panda. Panda ini dia tuh bertelurnya banyak nih ya, bukan artinya banyak berapa ya. Rata-rata 3 4 itu selalu bertelur banyak gitu. Nah, otomatis saya pindahkan ke posisi betina yang tadi, teman, yang tadi yang posisi dia nggak mau dikawin tapi mau ngeram. Itu saya pindahkan jadi babuan di sini. Ya, otomatis ini cara saya untuk memanfaatkan produk kenari di ternak saya sehingga hasilnya tetap maksimal. Saya juga kalau satu betina meloloh 4 tuh menurut saya nanti takut nggak maksimal. Jadi idealnya tuh betina tuh 3 lah, 3 1 2 3 itu oke, masih sanggup dilolos sendiri. Tapi kalau sudah 4 sampai ke 5 itu harus wajib bantu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa betina yang produk ya. Nah, itu tadi 4 permasalahan yang menyebabkan betina harus istirahat ya. Jadi ada mulai dari tadi itu telur yang ukurannya lebih kecil, kemudian bulu kenari yang mulai kusam, kemudian kenari dikawin nggak bertelur, dan kenari nggak mau dikawin tapi mengeram. 4 permasalahan tersebut ya bisa diatasi dengan sistem polier, teman-teman ya. Polier kemudian untuk teman-teman yang mau memaksimalkan produknya. Jadi untuk permasalahan ketiga dan keempat, yaitu betina mau dikawin nggak bertelur dan betina nggak mau dikawin tapi mau mengeram. Tadi itu solusinya bisa dipakai untuk babuan. Jadi kita intinya bagaimana memaksimalkan hasil produk yang ada di ternak kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kemudian jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan balas di komen atau saya balas di video-video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam ternak.